Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menambah amal kebaikan kita, menambah amal saleh kita. Salah satu hikmah dari diberikannya kita umur oleh Allah taala tidak ada lain supaya menambah kebaikan kita. Imma muhsinan falyazdad wa imma musian falyasta'id. Ketika kita masih diberikan umur, berarti ada satu kesempatan untuk kita menambah kebaikan kita, menambah amal saleh kita, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan bulan Sya'ban dan persiapan menuju bulan Ramadan. Ada satu doa yang dibaca oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini sebenarnya sumbernya dari para sahabat. Doa itu berbunyi adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sekali lagi kalau kita mengkaji riwayatnya, ternyata doa ini adalah diucapkan oleh para sahabat. Dan tentu di dalam konteks syariat atau konteks agama, ya, dalil itu selain daripada Al-Quran, dalil itu selain daripada hadis Nabi. Juga dalil bisa diambil dari ucapan para sahabat. Jadi kami ulangi sekali lagi. Jadi dalil itu tidak hanya terbatas pada Al-Quran, tidak terbatas pada hadis Nabi, tetapi ada dalil berikutnya, sumber berikutnya disebut dengan aqwalus sahabat. Ucapan atau pendapat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka terinspirasi dari Rasulullah, ya. Jadi doa yang dibaca itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekali lagi ini adalah doa dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini sebenarnya adalah Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami, sampaikan kami bertemu
Ramadan. Bahkan para ulama memberikan satu gambaran, ya. Mereka mengatakan bulan Rajab itu seperti seseorang yang menanam. Jadi kita menanam itu di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban itu seperti mengairi tanaman. Jadi setelah ditanam, maka tanaman itu diairi, yaitu pada bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan itu adalah saatnya untuk memetik hasil dari apa yang kita sudah lakukan sebelumnya dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampailah kita pada bulan Ramadan. Di minimal persiapan, ya, menuju Ramadan itu diawali dari bulan Rajab di bulan Sya'ban. Bahkan kalau kita melihat di dalam sirah atau di dalam sejarah, para sahabat itu lebih awal lagi persiapannya, ya. Kurang lebih 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi 1 tahun itu dibagi jadi 2 gitu Pak, ya. 6 bulan yang pertama sebelum Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan. 6 bulan berikutnya setelah Ramadan mereka memohon bermunajat kepada Allah agar diterima kebaikan-kebaikan mereka selama di bulan Ramadan. Jadi ini kebiasaan dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Sya'ban. Jadi kita mengkaji beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Di antara riwayat tentang keutamaan Sya'ban itu adalah hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW bernama Usamah bin Zaid, ya. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Pada satu kesempatan beliau pernah berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Tidak aku melihat engkau wahai baginda Rasul memperbanyak berpuasa pada 1 bulan itu selain daripada bulan Sya'ban. Di bulan di mana Rasulullah SAW memperbanyak berpuasa itu adalah bulan Sya'ban. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, "Qala dzaka syahrun taghfulun nasu fihi 'anhu." Jadi bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Syahrul taghfalun nasu fihi 'anhu. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Karena kan bulan Rajab itu bulan yang haram atau bulan Ashhurul Hurum. Kalau bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, karena di antara 2 yang istimewa itu, maka terkadang orang melewatkannya, terkadang orang melalaikannya, sabda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, beliau mengatakan, "Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amal seseorang kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Jadi bulan yang selama 1 bulan full itu diangkatnya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun, dan aku senang sekali sabda Nabi diangkat amal-amalku kepada Allah Ta'ala wa ana sha'imun, sedangkan aku dalam keadaan menjalankan ibadah puasa. Rawahun Nasai, hadis ini adalah riwayatnya dari Imam An-Nasai. Setidaknya para jemaah ada beberapa pembelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama kata para ulama hadis, yaitu adalah bulan Sya'ban, bulan yang mungkin dilalaikan oleh sebagian manusia. Syahrul taghfulun nasu 'anhu, kata Rasulullah SAW, bulan yang terkadang terlewatkan, terlupakan atau dilalaikan oleh manusia. Dan ternyata adalah
ketika beribadah pada saat orang-orang mungkin lalu itu ternyata memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Ya. Kita ambil contoh sederhana misalnya, kenapa sholat tahajud, ya, kenapa sholat malam itu menjadi sholat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena memang waktu tahajud atau waktu sholat malam itu adalah waktu di mana orang mungkin dalam kondisi lalai. Maka keutamaannya pun Allah Ta'ala berikan lebih besar dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah pada umumnya. Itu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi melakukan satu ibadah kebaikan dalam saat atau kondisi orang lalai itu ternyata kebaikannya berbeda dengan waktu-waktu pada umumnya. Sampai-sampai tahajud itu disebut langsung namanya oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kan biasanya kalau salat sunnah itu yang menjelaskannya baginda Rasul. Tetapi kalau salat tahajud itu ternyata yang menjelaskannya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi kan berarti ada satu keistimewaan yang tidak ada pada salat-salat sunnah pada umumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi, langsung dikasih namanya juga dengan salat tahajud. Ya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sampai fadilahnya pun juga langsung disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tahajud. Pertama adalah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Ta'ala akan menempatkan kita semua pada maqam yang disebut maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang paling mulia. Ya. Kemudian tahajud juga diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang menjaga salat malam, menjaga tahajud, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirannya disebut dengan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, seorang yang dimudahkan untuk meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah sehingga ia masuk ke alam barzakh nanti dalam kondisi yang baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian fadilah yang ketiga, karena istimewanya tahajud sampai disebutkan utamanya dalam Al-Quran, wa akhrijni mukhraja sidqin. Dia akan dikeluarkan dari alam barzakhnya, dari alam kuburnya pun juga dalam kondisi yang baik. Jadi masuk di alam barzakh dalam kondisi yang baik, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari alam barzakh pun juga dalam kondisi yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena salat tahajud sekali lagi dilakukan di saat orang dalam kondisi al-ghaflah namanya, ya, dalam kondisi lalai. Contoh yang lain para jamaah misalnya, ada sesuatu yang dilakukan di saat orang yang lalai atau di saat manusia dalam kondisi lalai, Allah Ta'ala berikan pahala yang besar. Di antaranya kata Nabi SAW adalah ada satu doa yang apabila orang membacanya, kata Nabi, Allah Ta'ala memberikan sejuta kebaikan. Kapan saatnya, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang memasuki pasar. Pasar itu bahasa Arabnya suq. Nah, tentu adalah mungkin kalau dalam konteks sekarang pasar itu tidak hanya pasar tradisional, tetapi kan pusat perbelanjaan, disebut dengan suq. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika memasuki pasar membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa ketika kita memasuki pasar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang maha esa, la syarika lah, ya, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, ya, bagi Allah segala kekuasaan, segala pujian, huwa hayyun la yamut, dia yang maha hidup, yang tidak mengalami kematian, ya, hayyun la yamut, biyadihil khair, di tangan segala kebaikan, wa huwa ala kulli
kulli syai'in qadir, Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Memang agak mirip dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang memasuki pasar lalu membaca doa ini, kata beliau, Allah Ta'ala tulis baginya alfu hasanah, jadi 1.000.000 kebaikan Allah Ta'ala tulis baginya. Wa muhiyat anhu alfu sayyi'ah, dihapus darinya 1.000.000 kesalahan. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah Ta'ala membangun baginya sebuah rumah yang indah di dalam surga. Ini fadilah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa ini utama kata para ulama? Karena orang cenderung ketika masuk pasar itu lupa, ya, lalai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca kalimat ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga contoh misalnya ada ibadah yang mungkin orang itu melupakannya atau melalaikannya, kata Nabi SAW, di antaranya adkarus shabah wal masa, ya. Zikir di pagi hari, zikir sore hari, atau sering disebut juga dengan al-maghfurat, ya, atau al-wazifatul kubra, ya. Zikir yang biasa dibaca oleh baginda Nabi di waktu pagi atau di waktu apa? Waktu sore gitu, ya. Waktu pagi ini kan mulai dari pada subuh sampai terbit matahari. Waktu sore mulai dari pada asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang orang terkadang melupakannya, waktu yang terkadang dilewatkan oleh sebagian orang, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah SAW tidak melewatkan dua waktu ini, waktu di pagi hari dan juga di waktu sore hari. Dan kalau kita perhatikan zikir-zikirnya sebenarnya adalah lebih banyak penjagaan, Pak. Zikir-zikirnya itu banyak perlindungan, sebenarnya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya yang dibaca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu rata-rata kalau kita kaji sebenarnya doa-doanya itu lebih banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perlindungan, keselamatan, ya. Karena kan ada kondisi-kondisi mungkin kita ini menghadapi satu bahaya, menghadapi satu tantangan, ya. Maka salah satu hal yang bisa memberikan kemudahan itu adalah ketika menjaga zikir pagi dan juga menjaga zikir sore hari, atau yang disebut dengan al-maghfurah, ya. Nah, silakan istilahnya bisa berbeda-beda para jemaah, ya. Terkadang Ustaz menemukan buku judulnya zikir pagi petang, ya. Terkadang judulnya al-maghfurah, terkadang judulnya al-wazifatul kubra. Ternyata lihat-lihat isinya kodoai, ya. Kodoai itu ya sama aja. Jadi kita mau sebut zikir pagi petang boleh, kita sebut al-maghfurah boleh, kita sebut al-wazifatul kubra juga boleh, ya. Isinya sama, ya. Yaitu zikir yang dibaca di pagi hari, zikir yang dibaca di sore hari. Terkadang cover itu tidak besar pengaruhnya, ya. Sama kayak dulu di pesantren itu, Pak. Biasanya kalau kitab di pesantren itu kan yang pakai kuning, ya Pak, ya. Betul ya Pak, ya. Kan kalau di pesantren itu diistilahkan dengan kitab kuning, karena warna kertasnya apa Pak? Kuning. Kalau mungkin sekarang di era modern ini, ya, pesantren modern sekarang ini tidak lagi warna kuning kitabnya, ya. Warna kertasnya warna putih, Pak. Tetapi isinya sama, ya. Yang dikaji di Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, ya, Tafsir Al-Jalalain misalnya. Itu sama isinya. Cuma covernya yang berbeda atau kertasnya saja yang berbeda. Tetapi esensinya, isinya sama, ya. Nah, sehingga memang kita tidak bisa hanya melihat dari segi apa namanya, Pak, dari segi cover gitu, Pak, ya. Tapi kita juga bisa lihat isinya. Bahkan terkadang yang apa namanya, yang agak membuat kita bersedih, terkadang ada orang yang tidak mau membaca karya seorang ulama, ya, dengan mungkin dengan apa namanya alasan bahwa ulama ini mungkin ada kekurangan dan seterusnya. Tapi ternyata ketika didalami ilmunya, didalami kitabnya, banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak pernah dan
Mungkin tentu manusia tidak ada yang sempurna, para ulama tidak ada yang sempurna, tetapi kebaikan-kebaikannya tidak kita apa? Tidak kita hilang. Contoh misalnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu punya karya yang sangat terkenal, namanya Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin. Ya. Ini sangat terkenal, kitab ini namanya Ihya Ulumuddin. Sebagian orang ada yang tidak mau baca itu Ihya, ya. Karena dianggap bahwa ini Imam Ghazali ada kekeliruan dalam satu masalah. Gitu. Tetapi kebaikan-kebaikan tulisan beliau, ilmu-ilmu beliau itu ternyata masuk menjadi rujukan para ulama berikutnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi banyak mengutip dari beliau, dari Imam Al-Ghazali. Dan banyak ulama-ulama juga di era sekarang ini mengutip pendapat beliau. Ya, artinya adalah sedikit kekurangan seseorang tidak membuat kita apa? Tidak membuat kita melupakan kebaikan-kebaikannya, ilmu-ilmunya begitu banyak. Ya. Ini diantaranya seperti Imam Al-Ghazali. Ada lagi ulama, masya Allah, ulama yang sangat terkenal ilmuannya, ya, masyhur keilmuannya. Ya. Seperti Imam misalnya Imam Al-Qurtubi. Ya. Imam Al-Qurtubi itu ahli dalam bidang tafsir. Walaupun memang ada catatan ya, pada mungkin beberapa permasalahan yang beliau memiliki pendapat, ya. Tapi tidak kemudian satu kekeliruan beliau akan kita hilangkan kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Ya. Bahkan ada yang tidak mau baca tafsir Al-Qurtubi, tidak mau membaca kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, artinya adalah orang yang objektif itu adalah kalau memang ada kesalahan, kekeliruan, ya memang itulah manusia. Tidak ada yang sempurna, tetapi kebaikan-kebaikannya, ya, ilmu-ilmunya itu kita ambil juga yang lain. Ada juga ulama di Mesir itu namanya Imam Hasan Al-Banna. Ya, Masya Allah, luar biasa pengaruh dakwahnya di Mesir. Bahkan sampai dakwahnya di luar Mesir, pengaruhnya luar biasa. Namanya Syekh, itu Imam Hasan Al-Banna namanya. Tentu ada kekurangannya sebagai manusia, tetapi kekurangannya tidak membuat kita apa namanya, tidak mengambil ilmu-ilmu ini. Atau misalnya ada ulama-ulama kontemporer, misalnya ada Syekh bin Baz. Ya. Syekh bin Baz mungkin ada satu pendapat, mungkin beliau ada kekurangannya, tetapi tidak kemudian pendapat-pendapat beliau yang lain yang bagus itu kita tidak ambil. Ya. Ada fatwa-fatwa beliau yang bagus, ada fatwa-fatwa beliau yang baik. Kita ambil. Kalau ada kekurangan, itulah yang namanya manusia. Tentu tidak ada kesempurnaan. Ya. Mungkin yang sempurna cuma satu ya Pak ya, para nabi dan rasul. Nah, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu namanya maksum. Ya, jadi kalau nabi itu tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahannya. Ya. Kalau Nabi SAW jatuh dalam sebuah kesalahan, itu biasanya langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ketika baginda Nabi SAW sedang menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy. Ya, jadi Nabi SAW ingin mengajak orang-orang tokoh Quraisy itu beriman kepada Allah. Karena mungkin di dalam pikiran beliau, pikiran Nabi SAW, kalau sudah memegang apa namanya tokohnya, maka mudah akan apa namanya mengislamkan yang lainnya. Karena kan kalau suku itu yang paling terpenting memegang kepalanya. Nah, itu istihadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sedang menawarkan dakwah Islam, datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nama sahabat ini Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta. Ya. Ketika sahabat ini datang kepada baginda Rasulullah SAW, karena waktu itu beliau ingin mungkin mendapatkan nasihat dari Nabi, belajar dari Nabi. Tapi momentum datangnya menurut Nabi SAW tidak pas, ya, karena Rasul sedang berdialog dengan tokoh-tokoh Quraisy ya, supaya diislamkan. Begitu datang sahabat ini, mungkin sahabat ini datang pada time yang tidak pas menurut Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW wajahnya cemberut, ya, maka disebut dengan surat Abasa. Padahal kalau orang buta dicuekin, orang buta dicemberutin, nggak tahu ya. Betul nggak Pak? Ya, ini ada orang buta, ya.
kemudian kita cuekin, kita nggak peduli, kita berwajah tidak menyenangkan, dia nggak tahu, nggak bisa melihat. Tetapi karena itulah baginda bisa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun satu ayat dalam Al-Quran, satu surat dalam Al-Quran, surat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sahabat ini yang datang namanya Abdullah bin Umi Maktum, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berobat total Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditegur oleh Allah Taala, langsung berubah. Ya, langsung terjadi perubahan drastis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu bentuk kemaksumannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditegur itu langsung mengalami perubahan. Ya mungkin berbeda dengan manusia biasa yang bukan para nabi dan rasul, kan perlu diingatkan berulang kali, mungkin sekian kali diingatkan baru bisa memahami. Tetapi kan kalau Rasulullah sebagai orang maksum memang dibedakan oleh Allah Taala. Nah jadi itu tadi ya zikir pagi dan petang. Ya silakan boleh istilahnya zikir pagi, zikir petang, atau al-maksurat juga boleh, atau juga disebut dengan wazifatul kubra. Yang terpenting apanya Pak? Esensinya. Ya. Yang penting apa yang terkandung di dalamnya. Ya, bisa saja covernya berbeda. Baik, kemudian yang kedua, fadilah bulan Sya'ban itu kata Rasulullah SAW, syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan diangkatnya amal-amal kita kepada Allah SWT Rabbul Alamin. Kalau di luar bulan Sya'ban diangkatnya amal itu hanya pada hari Senin dan hari Kamis. Tetapi di bulan Sya'ban amal kita semua diangkat oleh Allah Taala pada satu bulan penuh itu, turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Dan ini keistimewaan Sya'ban yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yurfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Maka baginda Nabi sallallahu senang sekali beliau berpuasa sedangkan amal beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait juga dengan hadis ini ada hadis yang lain yang masih tentang keutamaan Sya'ban-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqla'ullahu ala kulli lailatin min nisfi Sya'ban." Ini dasar sebenarnya nisfu Sya'ban itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menampakkan kebaikannya, ampunan dan rahmatnya pada setiap malam nisfu Sya'ban yang kita kenal dengan pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Jadi kalau nisfu Sya'ban punya keistimewaan, malam nisfu Sya'ban punya keistimewaan, maka ini berlaku juga pada malam-malam yang lain di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi SAW, "Fayaghfirullah li khalqihi." Allah Ta'ala mengampuni yang makhluknya illa li musyrikin aw musyahirin. Allah Ta'ala mengampuni kecuali orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah dan orang-orang yang ada permusuhan. Ini yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terkait tentang fadilah daripada keutamaan bulan Sya'ban, baik pada pagi harinya, pada siang harinya, ataupun pada malam harinya. Ini beberapa hadis-hadis yang kita temukan tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Lalu para ulama salafus saleh mengatakan ada beberapa persiapan yang dianjurkan oleh para ulama, tentu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan menuju Ramadan ini. Arba'atu umurin yajibu mura'atuha. Jadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan sebelum menuju Ramadan atau persiapan menuju Ramadan. Yang pertama adalah al-muhasabah. Ya. Jadi namanya yang pertama adalah muhasabah. Muhasabah itu artinya adalah mengintrospeksi diri, memuhasabah diri. Kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyongsong bulan Ramadan. Ya. Kita biasa untuk melakukan muhasabah. Kalau dulu para ulama salafus saleh itu melakukan muhasabah biasanya adalah setelah sholat tahajud menjelang waktu subuh. Ya, itu waktu muhasabah yang paling terbaik. Ya. Atau kalau tidak, para ulama salaf itu melakukan muhasabah itu adalah ketika menjelang istirahat di malam hari.
Kita lihat, kita evaluasi satu hari yang kita lewatkan, apa yang kita sudah perbuat. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hari ini Kau mudahkan kami untuk beramal soleh. Tapi kalau sekiranya pada hari itu ada kekurangan kita, dan manusia pasti ada kekurangannya, maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianjurkan di saat menjelang isya itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada kalimat yang lebih bagus lagi, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa atubu laka bi ni'matika alayya wa atubu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sabda Nabi SAW, kalau kalimat ini dibaca di pagi hari lalu sore hari orang meninggal dunia, maka insyaallah Allah golongkan dia min ahli jannah. Kalau kalimat ini dibaca di sore hari, di malam hari sebelum dia istirahat, kata Nabi, keesokan harinya dia meninggal dunia atau esok harinya dia meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan hamba itu juga min ahli jannah. Kalimatnya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu kan artinya apa? Sayyid, penghulu, pemimpin seluruh istighfar, ayat kalimat tadi. Ya, sehingga itu kan masuk di zikir panggilan utama. Ya, ada Bapak Ibu sering istighfar di zikir panggilan utama? Ada. Ya. Dan tidak pernah dilewatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan bermuhasabah. Muhasabah juga adalah tujuannya supaya kita melihat apa tujuan kita hidup dan kemana kita akan menuju berikutnya setelah kehidupan dunia ini. Karena perjalanan kita di dalam kehidupan ini kan panjang sebenarnya. Perjalanan hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan perjalanan akhir itu jauh lebih lama dibandingkan dengan perjalanan dunia. Ya, mungkin kalau di dunia ini hanya berapa puluh tahun, tetapi dalam kehidupan akhirat jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan dunia ini. Ini yang dimuhasabah. Karena begitu kita bertambah umur kita, berarti bukan semakin lama kita di dunia, tetapi justru semakin dekat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin saat ini yang sering kita dengar berita, kabar, ya, dipanggilnya orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, sahabat kita, hampir mungkin setiap hari kita dengar berita, ya, al-wafat, ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muhasabah. Sehingga ketika kita masuk ke Ramadan nanti, benar-benar kita maksimalkan bulan yang mulia ini supaya tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, kata para ulama salaf adalah yang kedua yang disebut dengan mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, baik kita prioritaskan yang pertama adalah amalan-amalan yang wajib, kemudian baru kita prioritaskan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata yang diperintahkan pertama kali itu adalah kita utamakan dulu yang fardhu, yang wajib-wajib dulu. Kemudian baru kita menambahkannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya. Karena sesungguhnya amalan yang wajib itu akan sempurna apabila dibarengi dengan ibadah yang sunnah, termasuk juga bulan Sya'ban sebenarnya. Ya. Bulan Sya'ban itu kalau kata para ulama itu hikmahnya sama seperti sholat sunnah qobliyah. Ya. Dan bulan Syawal itu sama dengan ba'diyah. Ya. Jadi kan kalau sholat itu kan ada sholat sebelumnya sunnah, yaitu yang disebut dengan qabliyah, ada yang sesudah fardu yang disebut dengan ba'diyah. Nah, Ramadan pun juga sama kata para ulama, dia punya qabliyah yaitu berpuasa di bulan Sya'ban, dan punya ba'diyah. Ba'diyah itu adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sehingga kalau ada kekurangan pada ibadah fardu kita, pada ibadah Ramadan kita, apa yang bisa menyempurnakannya para jemaah? Yaitu puasa sunnah di bulan Sya'ban atau puasa sunnah di bulan Syawal. Persis kata para ulama seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Sehingga ini mungkin sebabnya kenapa baginda Rasulullah SAW itu adalah sungguh-sungguh untuk berpuasa di bulan Sya'ban atau memperbanyak kebaikan di bulan Sya'ban.
Jadi diibaratkan sama seperti sholat sunnah qabliyah. Kalau kita Syawal nanti diibaratkan dengan yaitu sholat sunnah ba'diyah, ada qabliyahnya dan ada ba'diyahnya. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda di hadis qudsi, "Wa ma taqarraba al-'abdu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu ibadah atau kebaikan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada firman Allah yang lebih aku cintai kecuali dia prioritaskan dulu ibadah-ibadah yang wajib. Oleh karenanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu punya satu karya, Pak. Ini bagus kalau kita punya atau memiliki buku referensi. Ini namanya adalah fikih prioritas. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu dari segi skala prioritas. Ya, karena masing-masing kan ada prioritasnya. Ya. Sampai dibahas di dalam buku itu, di dalam dalam kitab itu bagaimana prioritas seseorang menuju Baitullah. Ya. Sampai dikupas tuntasnya di situ. Dan itu yang pernah dikutip dulu oleh Imam Besar Al-Istiqlal, ya. Beliau sudah meninggal dunia, yaitu Kiai Mustafa Yaakob. Ya. Salah satu pendapat beliau, dan beliau rupanya mengutip di fikih prioritas itu. Jadi beliau pernah ditanya bagaimana hukumnya orang yang sudah menunaikan ibadah haji, ya, sudah melaksanakan ibadah haji, namun kemudian ada kesempatan untuk melakukan ibadah haji berikutnya, mungkin ada rezeki, ya. Apakah dia menunaikan ibadah haji yang kedua, yang ketiga, atau seterusnya, atau bagaimana? Kata Pak Mustafa Yaakob, Allah yarham, beliau mengatakan sebaiknya adalah kesempatan haji yang kedua atau kesempatan haji yang ketiga bisa diberikan kepada keluarga yang mungkin tidak mampu, ya. Supaya apa? Supaya kemaslahatannya lebih besar. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala sama seperti dia berhaji tanpa dikurangi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang itu menghajikan keluarga yang tidak mampu, pada dasarnya adalah dia mendapatkan pahala seperti berhaji tanpa dikurangi pada kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata fatwa beliau atau fatwa dari yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Yaakob ini diambil dari apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam karya beliau namanya Fikih Skala Prioritas. Masya Allah, bukunya memang tidak tebal, Pak, tapi luar biasa keilmuannya. Ya, kalau kita bisa mengkajinya, membacanya, luar biasa. Nama judul bukunya itu Fiqhul Alawiyah atau Fikih Skala Prioritas. Ya. Dan dalam amal itu juga kan ada prioritas-prioritas kita, Pak. Ya. Supaya amal itu menjadi amal yang terbaik. Oleh karena para sahabat kalau bertanya kepada Nabi selalu yang ditanyakan afdal, ya, yang terbaik. Itu masih yang terbaik itu apa? Ada prioritas yang harus kita lebih dahulukan daripada yang lain. Nah, kemudian Allah Ta'ala firmankan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada firman Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, berarti yang kedua adalah setelah wajib itu ada ibadah-ibadah apa? Sunnah, an-nawafil. Salat ada nafilahnya, puasa ada nafilahnya, haji ada nafilahnya, zakat ada nafilahnya. Jadi masing-masing punya ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya kata para ulama supaya menyempurnakan daripada ibadah fardu yang kita lakukan, ibadah wajib yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan kata para ulama salaf, yang ketiga adalah disebut dengan mu'ahadah. Mu'ahadah itu artinya kita berkomitmen, kita berjanji kepada diri sendiri supaya melakukan sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan bertemu dengan Ramadan, bisa jadi itu Ramadan terakhir kita, bisa jadi kesempatan terakhir kita, belum tentu mungkin tahun depan kita masih ketemu. Allahu a'lam. Maka kata para ulama salaf, lakukanlah yang disebut dengan mu'ahadah. Dan itu mu'ahadah itu sebenarnya kita sering lakukan, Pak, atau sering kita ucapkan di saat membaca doa iftitah. Itu mu'ahadah sebenarnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu mu'ahadah itu sebenarnya.
sesungguhnya sholatku, sesungguhnya kurbanku, hidup dan matiku semata-mata aku peruntukkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjanji supaya semua yang kita lakukan itu adalah mendapatkan kebaikan dan nilainya adalah sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Itu muahadah. Dan ini biasa dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka memasuki Ramadan, mereka sudah berazam, ya Allah, kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan ini ingin mengkhatamkan Al-Quran. Silakan kita punya muahadah masing-masing sebelum memasuki Ramadan. Ya Allah, apabila Engkau pertemukan kami di Ramadan ini, kami ingin berbagi, memberi berbuka bagi orang berpuasa. Itu muahadah namanya dulu. Kita punya niat-niat yang baik ketika akan memasuki Ramadan. Kalau sekiranya apa yang kita niatkan itu tersampaikan atau kesampaian, alhamdulillah. Tapi kalau sekiranya mungkin tidak kesampaian semuanya, minimal kita sudah punya azab yang baik ketika memasuki Ramadan. Dan itu kan niat pun juga sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan target-target yang Ramadan itu harus yang mulia gitu Pak. Sampai dikisahkan Pak, Imam Asy-Syafi'i itu kan ahli fikih ya Pak ya. Itu biasanya beliau banyak memberikan istihad, pendapat dalam bab fikih. Tapi begitu masuk Ramadan beliau sudah tidak lagi bahas fikih. Beliau banyak konsentrasi untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Malik yang dikenal dengan fikihnya juga, dengan hadisnya juga, lebih banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Tapi begitu masuk Ramadan, beliau hanya fokus konsentrasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami, membaca artinya, membaca pemahamannya atau tadabbur Al-Quran. Itu kan oleh Imam Malik ketika berada di bulan Ramadan. Makanya beliau mengatakan syahrul qurra, ya, bulannya orang-orang untuk membaca Al-Quran. Ya, ini tentu di antara amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang terakhir para jamaah yang keempat itu kata para ulama adalah mu'aqabah. Ya. Mu'aqabah itu artinya adalah memberikan sanksi kepada diri sendiri ketika kita tinggalkan satu amal kebaikan. Ya. Sanksi itu tidak mesti dalam bentuk sanksi fisik, tetapi ternyata sanksi yang dimaksudkan adalah melakukan amal soleh sebagai pengganti daripada kebaikan yang kita lakukan. Jadi ini disebut dengan mu'aqabah. Mu'aqabah itu memberi sanksi. Sampai diceritakan dari para sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar itu pernah tertinggal sholat isya berjamaah. Jadi bukan meninggalkan sholat isyanya, tetapi beliau tertinggal sholat isya berjamaah. Maka apa yang beliau lakukan pada malam hari itu, beliau memperbanyak sholat sunnah pada malam hari. Dia ganti dengan tahajud, dia ganti dengan sholat sunnah tawaf, dia ganti dengan sholat mutlak dan sebagainya. Dia memperbanyak ibadah pada sebagai pengganti karena beliau adalah meninggalkan sesuatu yang baik yaitu berjamaah. Bukan meninggalkan sholat, meninggalkan yaitu apa? Berjamaah. Kemudian juga diceritakan dari para ulama salaf, dari para sahabat itu ada sebagian mereka yang pernah meninggalkan salat berjamaah, lalu mereka menggantikannya dengan sedekah. Jadi dia memberikan sanksi kepada dirinya ketika meninggalkan satu amal kebaikan, maka dia ganti dengan bersedekah. Ada yang menggantinya dengan berselawat kepada Nabi, ada yang menggantikannya dengan memperbanyak istighfar, dan ini disebut dengan pembiasaan mu'aqabah. Mu'aqabah itu daripada iqab. Iqab itu kan sanksi ya, tapi sanksinya di sini bukan sanksi yang dalam bentuk fisik. Dan ini sekarang yang dipakai di dalam parenting Islam. Ya. Jadi kalau bisa, ya anak-anak itu ketika melakukan mungkin sesuatu yang tidak baik atau mungkin melanggar apa yang telah menjadi satu ketetapan misalnya, maka itu bisa diberikan sanksi, tapi sanksinya bukan sanksi fisik, tapi sanksinya adalah dengan melakukan amal kebaikan. Mungkin dengan melaksanakan sholat sunnah, mungkin dengan memperbanyak istighfar, mungkin membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ini dalam konsep para ulama disebut dengan mu'aqabah. Jadi sanksinya tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk melakukan amalan sunnah lainnya sebagai pengganti daripada kebaikan yang ditinggalkan. Jadi ini 4 hal para jamaah yang disebut oleh para ulama. Pertama adalah muhasabah. Kita mengmuhasabah diri kita.
Kemudian yang kedua adalah yaitu mujahadah. Kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, baik amalan yang wajib atau amalan yang sunnah. Tadi ada disebut adalah fikih prioritasnya ada. Kemudian yang ketiga, kita punya muahadah, berkomitmen kepada diri sendiri. Ketika bertemu dengan Ramadan, kita inginkan mudah-mudahan Ramadan memberikan kebaikan kepada kita semua. Karena orang yang begitu kata Nabi, orang yang dikasih bertemu dengan Ramadan, tetapi karena dia tidak manfaatkan Ramadan dan sebaik-baiknya, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah itu mu'aqabah, memberikan sanksi kepada diri sendiri ketika kita tidak melakukan satu kebaikan. Sanksinya sekali lagi bukan sanksi fisik, tetapi adalah sanksi dalam bentuk melakukan amal kebaikan atau amal saleh. Insyaallah mudah-mudahan kebiasaan 4 hal ini kata para ulama menjadi persiapan kita menuju Ramadan dan doa kita semua insyaallah seperti yang dianjurkan oleh para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Saya kira itu dapat kami sampaikan kajian pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita berkahnya, dan kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la